SM Store, amanah dalam muamalah. Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang al-adabul ashrah, 10 adab sehari-hari. Adab yang kelima, adabun naum, adab tidur. Tidur termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan tidur akan mengembalikan stamina kita. Setelah capek, pegel, orang biasanya tidur. Bangun-bangun, pulih kembali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ja'alna naumakum subata. Kami menjadikan tidur kalian itu sebagai istirahat, ya, sebagai istirahat. Karena manusia makhluk yang lemah, butuh untuk istirahat, butuh untuk tidur. Berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Dia maha kuat, nggak butuh kepada tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah juga tidak tidur. Tapi manusia butuh kepada tidur, butuh kepada istirahat. Ya. Jadi tidur itu adalah nikmat. Tapi tidur pada waktunya, pada jadwalnya. Nanti jangan kemudian tinggu alasan. Pas taklim turu, tidur nikmat Ustaz. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, saya cuma nukil ya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, an-nu'asu fi majalisil ilmi minasyaiton. Ngantuk apalagi tidur di majelis ilmu itu adalah dari setan. Ya, dari setan. Tapi ngantuk atau tidur pada saat takut, kita dihantui dengan rasa takut, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu ketika para sahabat saat perang Badar dikasih apa? Ngantuk, supaya menghilangkan rasa takut dari mereka. Jadi intinya tidur itu adalah satu nikmat. Kita baca kata beliau al-khamis, yang kelima, adab tidur. Idza ataita matji'aka fatawadda. Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu yakni tempat tidur malam hari. Karena dulu biasanya orang Arab itu kalau malam hari itu yang ada tempat khususnya. Kalau siang, ya dimanapun bisa. Karena itu waktunya kerja siang itu. Dia bisa di padang pasir ya, sambil istirahat gitu aja. Tapi kalau malam itu di rumah, itu masjid. Fatawadda, maka wudhulah. Dan wudhu di sini maksudnya wudhu seperti kita mau sholat. Karena lafadz syar'i maka dipahami secara syar'i. Dan ini satu kaidah penting, bahwa suatu pembicaraan, suatu ungkapan harus dikembalikan kepada hakikat syar'iyah terlebih dahulu. Ya, wudu itu secara bahasa artinya bersih. Jadi orang kalau misalkan cuci tangan itu juga dinamakan wudu secara bahasa. Ya, tapi secara syar'i wudu itu seperti kita wudu sholat. Ya, ada anggota tubuh yang dibasuh dan dibersihkan. Wanam ala shikkikal aiman, dan tidurlah pada sisi kananmu. Ya, pada sisi kananmu, supaya enggak terlalu nyenyak. Karena tidur itu enggak boleh banyak-banyak. Enggak boleh banyak-banyak. Watlu ayatal kursi marratan, dan bacalah ayat kursi sekali. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya, terdapat dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 255.
Insyaallah udah hafal semuanya ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini dibaca sekali. Ini ayat yang paling utama. Siapa yang membacanya maka Allah SWT akan menjaganya dari setan. Nah ini kita baca karena biasanya orang kalau tidur, terutama tidur malam, itu diganggu. Makanya ada orang itu susah tidur. Makanya tidur itu nikmat ya. Kita bisa tidur itu nikmat. Karena banyak orang nggak bisa tidur. Ada sebagian orang itu susah untuk tidur. Sampai perlu bantuan minum obat tidur. Kita nggak pakai perlu obat tidur, geblak langsung, ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gitu kadang ada orang tidur tapi nggak nyenyak, nggak pulas, nggak nikmat, diganggu, ya, mimpi yang aneh-aneh, ya, diganggu, mungkin digigit. Ya, digigit semut, ya, dimasukin kecoa, ya, kupingnya dan lain sebagainya. Maka hendaknya bagi kita untuk membaca ayat kursi supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajma' kaffaika, dan ya kumpulkan dua telapak tanganmu, ya. Kumpulkan seperti ini dua telapak tangan kita. Waqra' fihima suratal ikhlas, dan bacakan pada kedua telapak tanganmu surat al-ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Disebut sebagai surat ikhlas karena surat tersebut berisi tentang, ya, keikhlasan ibadah hanya kepada Allah semata. Wal mu'awwadatain, dan dua surat yang berisi perlindungan, yaitu yang dimaksud adalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini jadi baca kulhu, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Wangfus fihima, dan ya tiupkan pada keduanya. Ditiup, ya. Wamsah bihima mastata'ta min jasadik, lalu usapkan dengan kedua telapak tanganmu ke jasadmu semampunya. Maksudnya semampunya itu ya sebisanya saja. Ada sebagian orang sampai ke kakinya, itu berlebihan, ya. Sebisanya, maksudnya sebisa yang dijangkau oleh telapak tangan kita. Taf'alu dzalika salasan, kamu melakukan hal itu sebanyak tiga kali. Ini adab-adab ketika kita mau tidur. Jadi berwudu terlebih dahulu seperti wudu mau sholat, ya, agar kita tidur di atas toharah, di atas kesucian, ya. Kemudian tidur dengan pada posisi, ya, sisi kanan kita. Lalu jangan lupa berzikir, berdoa, baca ayat kursi, ya. Kemudian hendaknya bagi kita mengumpulkan dua telapak tangan kita, lalu membacakan surat al-ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian kita tiup, kemudian kita usapkan pada bagian tubuh kita semampunya, ya. Kita lakukan itu sebanyak 3 kali. Ini adab-adab yang hendaknya bagi kita untuk melakukannya ketika kita mau tidur, agar kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya yang keenam, adabul utas, adab bersin. As-sadis, idza atasta faghatti wajhaka biyadika au bi thawbika. Apabila kamu bersin,
maka tutuplah wajahmu dengan telapak tanganmu atau dengan kain bajumu. Wahmadillah, dan memujilah kepada Allah SWT, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Fa in syammataka ahadun faqala yarhamukallah, kalau ada orang yang menjawab dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka jawablah yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaan. Baik, ini adab bersin, dan bersin itu juga salah satu nikmat dari Allah SWT. Makanya orang bersin, setelah bersin itu apa? Plong, ya, lega, karena bersin itu menghilangkan sumbatan-sumbatan yang awalnya tersumbat. Ketika bersin itu hilang, ya. Mungkin salah satu sumbatannya apa? Upil kita itu juga, ya. Nah, itu garai tersumbat itu kan. Nah, tapi kalau kita bersin itu plong, lega. Makanya kita dianjurkan untuk memuji Allah, karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, habis makan disuruh mengucapkan alhamdulillah, bangun tidur mengucapkan alhamdulillah, ya, bersin suruh mengucapkan alhamdulillah, karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ayyuhal ikhwah harus memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, karena kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan yang kedua, karena banyaknya nikmat Allah kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali dari Allah saja. Kata beliau tadi, idza atastafaghatti wajhaka biyadika aw bithawbik. Kalau kamu bersin, maka tutuplah wajahmu dengan tanganmu atau dengan kain bajumu. Atau kalau sekarang bisa pakai apa? Tisu misalkan, ya. Yang penting adalah ditutupi bagian wajah kita, terutama apa? Hidung, mulut. Kenapa? Karena ketika kita tidak menutup, itu akan apa? Keluar, muncrat, ya, kotoran-kotoran dari hidung, yang itu merupakan sumber penyakit, virus. Makanya ketika pas COVID itu kan kita dianjurkan untuk apa? Pakai, ya, masker. Kenapa? Karena sumber virus salah satunya adalah dari kotoran dari hidung. Ya. Oleh karenanya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini faedah penting bahwa Islam itu sudah sempurna. Sebelum para dokter menganjurkan kita untuk, ya, pakai masker, sebenarnya dalam agama kita pun sudah dianjurkan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, kana Nabi sallam idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bisawbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau bersin, maka beliau menutup dengan tangannya atau pakai bajunya, pakai kain bajunya. Dalam riwayat yang lain itu perintah, kalau tadi perbuatan, ya. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka tutuplah dengan, ya, telapak tangan atau baju kalian. Jadi ada ucapan, ada juga apa? Perbuatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya sangat jelas tadi, yaitu untuk menutupi apa? Keluarnya kotoran-kotoran yang ada dalam hidung kita, karena itu menyebabkan penyakit atau virus, ya. Baik, ketika kita menutup pakai telapak tangan, pakai tangan kanan apa ya? Pakai tangan kiri? Tangan apa kiri? Ya. Boleh dua-duanya? Ya, ada perselisihan dengan para ulama, dan
yang lebih kuat insyaallah taala pakai tangan kiri karena ini kotoran. Ya. Kalau sesuatu yang kotor maka pakainya pakai tangan kiri. Ya, pakai tangan kiri karena ini kotoran yang keluar dari hidung adalah kotoran. Maka yang lebih pas adalah pakai tangan kiri. Seperti ketika kita cebok pakai tangan kiri. Ya, ketika kita kencing pakai tangan kiri, pegangnya. Ya, karena itu sesuatu yang kotor. Makanya para ulama mengatakan kalau bahwasanya apakah pakai tangan kanan atau tangan kiri itu terbagi menjadi 3. Pertama, kalau sesuatu tersebut sesuatu yang baik, maka pakai kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, yujibuhu tayammunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi itu lebih mengedepankan kanan dalam pakai sandal, menyisir, bersuci dan dalam segala urusannya. Makanya ketika masuk masjid yang didahulukan ya kanan. Ketika ya berwudu yang didahulukan kanan, karena itu sesuatu yang baik. Baik. Yang kedua, kalau untuk sesuatu yang kotor, maka yang didahulukan pakai tangan kiri. Ya, masuk toilet, ya pakai tangan, pakai kaki kiri. Cebok, itu pakai tangan kiri, karena itu sesuatu yang kotor. Baik. Kalau sesuatu yang tidak baik, tapi itu juga tidak kotor. Ya, mengambil sesuatu misalkan pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri? Hukum asalnya pakai kanan. Hukum asalnya pakai kanan karena kanan lebih mulia daripada kiri. Jadi dengan demikian ya, gunakan kanan kecuali untuk sesuatu yang kotor. Maka yang digunakan adalah kiri, baik tangan kiri atau kaki kiri. Nah, ketika kita bersin itu yang keluar adalah ya kotoran, maka yang dipakai adalah kiri. Walaupun ada sebagian yang mengatakan pakai kanan karena itu nikmat dari Allah SWT, dan nikmat berarti sesuatu yang baik, berarti nutupnya pakai tangan kanan. Jadi ada perselisihan, tapi yang lebih kuat insyaallah taala adalah pakai kiri. Kemudian yang kedua adalah wahmadillah. Hendaknya bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji. Afdhalud du'ai afdhalud du'ai la ilaha afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperbanyak memuji Allah apapun keadaan kita. Ya. Nabi SAW selalu memuji Allah. Baik. Nabi bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Kalau salah seorang di antara kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu ahuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Lalu hendaknya temannya, saudaranya yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Jadi kalau ada orang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita yang ada di sampingnya yang dengar hendaknya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Tapi kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah, ya wes nggak usah dibilang yarhamukallah, nggak usah. Kita mengucapkan yarhamukallah kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia nggak mengatakan alhamdulillah, ya berarti ya nggak usah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ketika ada orang yang bersin di sampingnya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dia dijawab yarhamukallah. Lalu ada yang bersin lagi, tapi dia nggak mengucapkan alhamdulillah, nggak dijawab sama dia, nggak diucapkan yarhamukallah. Wa in qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikum wa yuslih balakum.
Kalau saudaranya tadi, temannya tadi mengucapkan yarhamukallah, hendaknya bagi orang yang bersin tadi membalasnya dengan mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Karena dia telah mendoakan kita. Dia sudah mendoakan apa? Yarhamukallah. Maka kita balas dengan doa juga, bahkan yang lebih baik. Karena Islam mengajarkan kepada kita, orang yang berbuat baik kepada kita, hendaklah kita balas dengan kebaikan juga. Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Kalau kita nggak bisa balas, minimal doakan dia. Minimal doakan dia. Ya, menarik. Pernah diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwa Imam Abu Dawud yang punya Sunan Abu Dawud itu ya, suatu saat pernah di kapal, naik kapal. Kemudian dari kejauhan dia mendengar ada orang ya yang dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi Abu Dawud dia bersin, kemudian dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan dari kejauhan dia mendengar ada orang apa? Ya, menjawabnya, yarhamukallah. Dari kejauhan. Akhirnya dia nyewa perahu. Biasanya kalau kapal itu kan ada apa? Perahunya ya. Ya, ada perahu. Dia nyewa perahu dengan 1 dirham untuk menjawab yarhamukallah tadi. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Sampai segitunya. Supaya apa? Ketika ditanyakan kenapa beliau sampai seperti itu, kata beliau, siapa tahu doanya dia mustajab. Apa yaitu? Yarhamukallah tadi. Ya, yarhamukallah. Jadi intinya hendaknya bagi kita untuk apa? Berusaha menerapkan adab seperti ini. Ya, yang di dalamnya terdapat cinta dan kasih sayang, saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Kalau bersinnya terus-menerus, kalau sudah lebih dari 3 kali, maka ada hadis ya mengatakan untuk yang keempat kalinya katakan syafakumullah. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Karena berarti dia lagi sakit. Dia lagi sakit. Ya, nah, ya, mungkin flu dia. Pekel juga kalau yarhamukallah. Selanjutnya, adab ya, at-tatsa'ub. Adab menguap. Masya Allah ya, Islam itu agama yang komplit, lengkap. Sampai masalah bersin, masalah menguap, itu aja dibahas. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Dan inilah yang disaksikan oleh para sahabat. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Semua masalah yang dibutuhkan oleh umat manusia dibahas. Sampai masalah buang hajat saja dibahas, masalah makan dibahas, masalah bersin dibahas, masalah menguap dibahas. Masya Allah. Ya, dengan mempelajari seperti ini, kita semakin bangga sebagai seorang Muslim. Kita semakin mantap sebagai seorang Muslim. Semakin cinta kepada Allah dan Rasul dan kepada agama kita. Ya, nah, karena perincian-perincian seperti ini
nggak mungkin antum dapati di agama-agama yang lain. Nggak ada agama yang sekomplit agama Islam, nggak ada. Detail semua permasalahannya dibahas. Itu hanya ada di dalam agama Islam yang mulia. Tapi menguap itu biasanya hinggap di sebagian orang karena malas, ngantuk. Makanya menguap itu dari setan, berbeda dengan bersin. Kalau bersin itu nikmat dari Allah, tapi kalau menguap itu dari setan. Ya, menguap itu dari setan. Karena menguap tanda males, ngantuk. Makanya pengajian kok angop ya, berarti dari setan, ya, dari setan. As-sabi, yang ketujuh, ruddat tatha'uba mastata'ta, tahanlah menguapmu semampumu. Ya, tahanlah. Ketika kita menguap disuruh untuk menahan, diempet, ya, dilawan. Bisa ya? Ngelawan kalau menguap kita tahan. Ya. Saya langsung dipencet gitu anunya. Ya. Di mulutnya. Ya. Wa amsik biyadika ala fi. Dan tahanlah dengan telapak tanganmu di atas mulutmu. Suruh menahan, maksudnya nutup ya mulut kita. Pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri? Ya? Kiri. Apakah keluar? Oh, dari setan ya. Kalau tadi dari Allah SWT tapi pakai tangan kiri, ayo. Karena kotoran, ya. Ada perselisihan di kalangan para ulama, ya, ketika kita menguap pakai tangan kiri ataukah pakai tangan kanan. Sebagian para ulama mengatakan pakai tangan kanan, karena tadi kan kaidahnya itu sesuatu yang tidak ada masuk dalam kategori baik ataukah buruk. Maka itu hukum asalnya pakai tangan kanan. Ada yang mengatakan pakai tangan kiri karena itu dari setan. Dan ada pendapat yang ketiga. Ini yang pendapat yang bagus, diperinci. Katanya, kalau aroma bau mulutnya bau, maka pakai tangan kiri. Mungkin habis makan jengkol gitu, ya kan? Atau habis makan apa gitu ya, yang sekiranya bau mulutnya nanti apa? Bau, maka pakai tangan kiri. Tapi kalau nggak bau, ya mungkin dia habis gosok gigi, bersiwak misalkan, maka pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Jadi dilihat pada kondisi mulut kita. Kalau kondisi bau mulut adalah wangi, ya, maka pakai tangan kanan. Kalau kondisinya bau, ya, maka pakai tangan kiri. Baik. Kemudian pakai yang apa ini namanya ini? Telapak tangan dalam apa luar? Maksudnya gini. Ya, punggung atau ini apa namanya? Telapak. Kalau begini punggung, ya. Jadi nutupnya begini ataukah begini? Ya. Paham ya? Ini juga ada perselisihan di kalangan para ulama, dan yang lebih bagus adalah pakai telapak tangan, punggung telapak tangan. Punggung telapak tangan. Supaya kalaupun ada kotoran itu tidak langsung mengena kepada tangan kita, ya. Baik. Wala takul ya. Iki biasanya orang anggap kan apa? Nah, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kadang dibanterno kok. Wah, gitu. Ya. Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi." Kalau salah seorang di antara kalian menguap,
maka hendaknya dia menahan dengan tangannya, ya, menutup mulutnya. Fa inna syaitana yadhul, karena setan masuk. Ya, dalam riwayat yang lain, falyakdzim mastata, hendaknya dia menahan semampunya. Fa idza qala ha dhahika minhu syaitan, kalau dia ngomong ha, maksudnya angope di banterno, ya, maka setan akan tertawa darinya. Seneng tambahan setan, ya, karena tadi menguap itu adalah dari setan, ya. Kalau dia tidak berjuang melawannya, berarti dia kalah sama setan. Seneng setan, kalah, arek kalah, arek karo aku, ya, gitu. Tapi kalau kita berjuang kemudian menutup, ya, maka itu adalah setan, ya, tidak senang dengan kita. Tidak senang dengan kita. Dan kita dianjurkan untuk membuat jengkel setan. Karena setan itu musuh. Inna syaitana lakum adu fattahiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh kalian. Jadikan dia musuh. Jangan malah dijadikan sebagai teman dekat. Dituruti kemauannya, jangan. Ya, nah ini. Jadi hendaknya bagi kita untuk membuat jengkel setan. Taib. Apakah disyariatkan bagi kita kalau menguap untuk ta'awud? Ada sebagian orang kalau menguap, dia mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar. Jihad melawan setan ini. Taib. Apakah ada bacaan-bacaan tertentu ketika kita menguap? Tidak ada. Ya, tidak dinukil dari Nabi SAW bacaan tertentu, termasuk ta'awud. Termasuk ta'awud. Oleh karenanya tidak disyariatkan bagi kita untuk apa? Ya, membaca ta'awud ketika selesai menguap. Kalau ada yang beralasan itu kan dari setan, ya, tapi tidak dinukil dari Nabi SAW. Andaikan memang itu disunnahkan, tentu akan dinukil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tapi ternyata tidak ada penukilan dari Nabi SAW. Maka apa yang ditinggalkan oleh Nabi, hendaknya bagi kita juga untuk meninggalkannya. Ya, hendaknya bagi kita untuk meninggalkannya. Baik. Selanjutnya, as-samin, yang ke-8. Adabul majlis, adab dalam bermajlis. Ini penting, termasuk di dalamnya ketika kita bermajlis ilmu. Maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan adab-adab dalam majlis, ya, terutama dalam majlis ilmu. Karena untuk mendapatkan ilmu, maka kita harus memuliakan ilmu, ahlul ilm dan majlis ilmu. Man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Ats-tsamin, yang ke-8. Idzan tahaita ila majlisin fasallim. Apabila engkau sampai di suatu majlis, maka ucapkanlah salam. Jadi kalau kita masuk dalam majlis, ya, ucapkan salam. Ini yang tadi sudah kita bahas tentang adab-adab apa? Salam. Kemudian wajlis haitsu yantahil majlis. Ya, duduklah di tempat yang tersedia. Ya, di tempat yang tersedia. Wala tajlis bainas syamsi wadzil. Jangan kamu duduk antara matahari dan, ya, bayangan. Karena dalam hadis itu ada larangannya dari Nabi SAW, dan Nabi mengatakan hadza majlisus syaitan, itu adalah majelisnya setan, yaitu antara sinar dan bayangan. Wala tufarriq bainasnaini illa biidznihima. Janganlah kamu memisah antara dua orang yang sedang duduk kecuali dengan izin keduanya. Jadi misalkan ada dua orang yang duduk nih, sedang asik, dia lebih duluan, sampean baru datang. Jangan kemudian duduk di tengah-tengahnya, memisah antara dua orang tersebut. Kecuali kalau diizinkan. Karena bisa jadi
ini dua orang ini apa? Dekat, misalkan ada urusan, makanya dia duduk di sampingnya. Kalau kita datang ya belakangan, kemudian duduk di tengah-tengahnya tanpa izin, bisa jadi membuat mereka apa? Jengkel. Dan kita dilarang membuat jengkel saudara kita. Tidak boleh membuat jengkel saudara kita, membuat orang lain marah sama kita, itu nggak boleh. Membuat sedih saudara kita, itu nggak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunas salasa. Kalau kalian bertiga, nggak boleh dua orang itu kemudian apa? Berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu membuat sedih saudara kita. Segala sesuatu yang membuat sedih saudaranya, maka itu tidak diperkenankan, nggak boleh. Sebagaimana kita juga nggak boleh membuat panik saudara kita, nggak boleh. La yahillu li muslimin an yurawwi'a akha. Tidak boleh seorang muslim membuat panik saudaranya, termasuk apa? Ngeprank. Ya, sekarang banyak orang ngeprank, ya, itu nggak boleh, karena membuat apa? Takut, panik saudaranya. Wala tukim ahadan min majlisihi. Janganlah kamu membuat orang lain bangun dari majelisnya, nyuruh dia bangun, terus sampean duduk di situ, enak ya, teko kari, ya, tapi malah apa? Ya, maunya di depan misalkan, maunya di depan, nyuruh orang lain berdiri kemudian ditempati, ini nggak boleh. La yuqimur rajulur rajula summa yajlisu fi. Kata Nabi, janganlah seorang ya menyuruh orang lain berdiri kemudian dia duduk di sana. Walakin tafassahu wa tawassahu. Tetapi hendaknya bagi kalian untuk meluaskan tempat ya duduknya, ya, dempet-dempetan nggak apa-apa. Ya, daripada nyuruh orang lain berdiri. Karena ketika kita menyuruh orang lain berdiri dan kita kemudian menempati tempat duduk tersebut, itu membuat dia apa? Jengkel. Nah, ini toko kari, ngongkon-ngongkon, ya kan? Ya, ini biasanya ada orang gerundel seperti itu. Mungkin dia nggak berani menyampaikan, tapi dalam hatinya apa? Gerundel. Nah, itu nggak boleh juga. Ya. Baik. Kemudian wafsah liman dahol. Berikanlah keluasan kepada orang yang baru masuk. Ini kalau misalkan rame misalkan, kemudian ada orang yang baru masuk, maka kasih dia tempat. Ya, kasih dia tempat supaya sama-sama dapat tempat duduk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, ya, berlonggar-longgarlah kalian, berluas-luaslah kalian dalam majelis, maka berikanlah keluasan, kelonggaran, ya, dempet-dempetan. Yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah SWT akan memberikan keluasan kepada kalian. Jadi kita perlu untuk memberikan tempat kepada saudara kita, ya. Sebagaimana kita juga perlu memberikan keluasan dada kita kepada saudara kita. Artinya jangan jengkel kepada saudara kita, jangan ya bermusuhan, dengki dengan saudara kita. Kita harus belajar banyak-banyak apa? Berlapang dada, dewasa. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, idza tasa'a ilmu rajul ittasa'at ilmu, ittasa'at rahmatuh. Semakin orang itu berilmu, maka semakin sayang. Ya, dadanya semakin penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jangan sampai kita semakin belajar ilmu tapi semakin sangar. Semakin ya kalau ketemu orang semakin judes sama orang, ya. Nah, ini penting, ya. Kalau kita saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi antara satu dengan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Wadhkurillaha fi,
Dan berzikirlah kepada Allah dalam majelis. Karena kita ngumpul itu dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menambah iman. Makanya dulu para sahabat kalau kumpul-kumpul mereka mengatakan apa? Ta'alau bina najlis nu'min sa'atan. Ayo kita duduk-duduk untuk menambah apa? Iman. Untuk menambah iman. Duduk ya untuk saling berbagi apa? Ilmu, diskusi ilmiah. Tuh. Makanya ini perlu kita galakkan gitu ya. Kalau kita ngumpul itu untuk yang berfaedah. Sering-seringnya kan apa? Ngumpul itu bahasnya kono faedah ya. Ngumpul bahasi kuliner. Ya, ayo mangan nang ndi. Mutar-mutar bahasiku wae. Ya. Bapak-bapak misalkan ngumpul bahase nambah wae. Ya. Padahal yo gak wani. Ya. Makanya be ono bojone gak wani bahas iku. Ya. Dahulu para ulama mengatakan ijtanibu min majalisikum dzikrat ta'ami wan nisa. Jauhkanlah pembicaraan kalian, majelis-majelis kalian dari dua hal. Bahas panganan sama bahas perempuan. Itu wasiat para ulama salaf. Tapi ternyata kita banyak melanggarnya. Sing dibahas malah dua itu malah. Termasuk di grup-grup bahas iku. Koyo gak seru kalau nggak bahas itu. Ya. Taib. Wa aqalluhu kaffaratuhu. Makanya benar ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau itu salah satu pesannya kepada murid-muridnya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin misalkan lagi kumpul gitu ya, lagi kumpul sama orang, nanti dia pesan, kamu kalau misalkan nanti saya sama orang-orang, tanyalah pada saya. Berikan pertanyaan. Supaya apa? Majelis itu jadi majelis yang berfaedah. Karena orang biasanya mau nanya malu. Tapi kalau sudah ada yang memulai, nanya misalkan, nanti yang lainnya juga akan nanya. Ya, itu malah disuruh sama beliau. Taib. Fatakul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu wa aqalluhu kafaratuhu, dan yang paling minimal maksudnya hendaknya bagi kita dalam majelis itu berzikir kepada Allah SWT. Minimal adalah baca doa kafaratul majelis. Ya. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kok disangka wis mari. Baca doa kafaratul majelis. Ya kan? Nah, kata Nabi SAW, siapa yang menutup majelisnya dengan doa ini, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kata beliau, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Siapa yang menutup majelisnya dengan doa ini, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kata Nabi, dia akan diampuni dosa-dosanya dalam majelis tersebut. Ya, namanya orang ketika bermajelis itu kan kadang apa? Ngomong hal-hal yang tidak bagus misalkan, walaupun kadang guyonan dan sebagainya. Maka kalau kita membaca doa kafaratul majelis, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedahnya kita dalam bermajelis itu, salah satunya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, salah satu nasihat penting yang perlu selalu kita tanamkan adalah jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu banyak barokahnya. Ya, kita akan dipuji oleh para malaikat, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya, didoakan oleh para malaikat. Ya, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun ketenangan, mendapatkan teman-teman yang baik, ya, menguatkan iman, menambah ilmu yang bermanfaat. Bahkan walaupun kita ya tidak
faham dalam majelis ilmu, kita dapat keberkahan. Ada hadis dalam riwayat Bukhari ya, hadis riwayat Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat yang mencari majelis-majelis ilmu. Dicari. Nanti kalau ada majelis ilmu, maka malaikat akan duduk di sana, kemudian berjubel-jubel sampai ke langit. Sampai ke langit, saking penuhnya. Ya, kemudian mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, "Dari mana kalian?" Mereka mengatakan, "Kami dari hamba-hambamu yang bermajelis berzikir kepadamu ya Allah." Ya. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka minta? Mereka minta ampunan kepadamu ya. Ya, terus kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau begitu aku telah mengampuni mereka." Terus kata malaikat, "Ya Allah, fulan itu ya tadi duduk di majelis itu, dia bukan pengen menuntut ilmu, cuma numpang lewat saja." Cuma numpang lewat saja. Mosok dapat ampunan juga? Dia cuma apa? Numpang lewat. Gak ada niatan untuk menuntut ilmu. Ya dia misalkan bepergian mau sholat, ya sambil nunggu adzan akhirnya duduk sekalian di situ. Ada sebagian orang-orang seperti itu ya. Ya, kata para malaikat seperti itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, tetap ampuni mereka. Humul qaumu la yashqa jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan merugi, tidak akan sengsara orang yang berteman dengan mereka. Jadi walaupun dia nggak faham, itu cuma dapat berkahnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah diceritakan oleh bahwasanya Syekh Ibnu Utsaimin pernah ya dalam suatu kajiannya itu nanya kepada salah satu hadirin, salah satu jamaah. Ya, ditanya, karena Syekh Utsaimin itu Masya Allah, beliau interaktif, sering ditanyain. Ya, Syekh ngantuk suruh berdiri. Ya, sampean bae karo Syekh Utsaimin gak ngantuk insya Allah. Ya, kalau nggak bisa suruh berdiri. Baik. Suatu saat ada yang ditanya oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tapi dia nggak bisa. Saya nggak tahu, Syekh. Saya nggak paham. Terus kata Syekh Ibnu Utsaimin, terus kalau kamu nggak paham, terus ngapain hadir dalam majelis ilmu? Ngapain hadir dalam majelis ilmu? Apa tujuannya? Subhanallah. Ya, jamaah tersebut mengatakan, karena aku mendengar hadis humul qaumu la yasqa jalisuhum. Karena aku mendengar ada hadis tadi yang saya ceritakan tadi, hadisnya secara makna bahwa orang yang berteman dengan orang-orang yang majelis ilmu itu tidak akan merugi. Mereka malah dapat cipratan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya nggak paham, yang penting dapat barokah. Ya, dapat barokah. Ya, seketika Syekh Ibnu Utsaimin saat itu apa? Nangis. Kemudian beliau mengatakan, kami ingin mengajarimu, tapi justru kamu yang mengajari saya. Saya mendapatkan ilmu dari kamu ini. Jarang-jarang ada orang walaupun nggak paham dia tetap apa? Hadir. Kan kadang ada orang malas. Oh, apa pelajarin nih abot is. Ya, kau usah teko. Ya, pembahasannya misalkan tentang jual beli misalkan. Sabot ya, sangel. Ya. Yang bahas poligami mau semangat tuh. Nah. Baik. Selanjutnya, at-tasi yang ke-9. Adab apa? Adab di jalan. Ini karena kita pasti keluar tuh ya. Pasti keluar, namanya orang punya kebutuhan. Ya, kita keluar dari rumah untuk ke masjid, ke pasar, tempat kerja dan sebagainya. Walaupun ya kata Imam Malik ya, ini pesannya Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan jangan keluar rumah kecuali satu ya, kecuali kalau kamu memang ada kebutuhan. Jadi usahakan kita nggak sering-sering apa keluar, kecuali kalau memang ada kebutuhan. Terus sebagian orang itu malah nggak kerasa di rumah. Ini berarti dia kurang bahagia di rumah. Ya,
Orang yang nggak kerasan di rumah itu berarti tidak bahagia di rumah. Makanya dia sering di rumah, sering keluar. Dia lebih lama waktunya di warung daripada di rumah misalkan. Dia bisa berjam-jam sama temannya. Tapi kalau sama istrinya, sama anaknya bosenan. Itu berarti dia tidak mendapatkan kebahagiaan di rumah. Lalu kata Imam Malik juga, dan jangan kamu bermajlis di suatu majlis yang kamu tidak mendapatkan faedah di sana. Itu pesan Imam Malik. Jangan keluar kecuali untuk suatu kebutuhan. Dan jangan duduk di suatu majlis yang kamu tidak mengambil faedah. Kita bermajlis itu untuk mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu, mendapatkan iman. Kalau kita berada di suatu majlis yang isinya hanya ghibah, namimah, adu domba, yang hanya mengeraskan hati kita, ya, maka tinggalkan majlis seperti itu. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Baik, kata beliau, a'tit tariqa haqqahu. Berikanlah hak jalan. Apa hak jalan itu? Faghudza basarak. Tundukkan pandanganmu. Maksudnya dari lawan jenis. Wa kuffal adza. Tahanlah dirimu dari menyakiti orang. Wa ruddas salam. Jawablah salam. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan perintahkan orang lain kepada kebaikan dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Ini hak-hak jalan. Hukum asalnya, ikhwan, seperti tadi sudah kita sampaikan, semaksimal mungkin kita menghindari banyak keluar ke jalan. Apalagi nongkrong di pinggir jalan. Ini sebagian orang kadang seneng malah nongkrong nak pinggir jalan. Itu malah aslinya nggak boleh. Aslinya ya, hukum asalnya. Karena bikin orang lain nggak nyaman. Ya. Kecuali kalau memang nggak ada tempat yang lain, maka tidak mengapa. Tapi hukum asalnya hendaknya kita menghindari nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ya. Apalagi bikin acara di pinggir jalan, itu buntu kabeh jalannya. Nyampe sini ada acara, nyampe lewat sana tutup pisan. Ya, ini ganggu orang. Ganggu orang. Baik. Hukum asalnya seperti itu. Nabi mengatakan, iyyakum wal julusa fit turuqat. Hindari kalian duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan. Terus kata para sahabat, ya Rasulullah, ma lana buddun innama hiya majalisuna. Wah Rasulullah, nggak bisa kayaknya. Kita nggak ada tempat lagi ngumpul-ngumpul kecuali di pinggir jalan tersebut. Ya. Nah. Lalu kata Nabi, faida abaitum illal majalis. Kalau kalian nggak bisa kecuali nongkrong di jalan, fa'atut tariqa haqqahu. Berikanlah hak jalan. Apa itu? Ghadzul basar. Yang pertama, ghadzul basar. Menundukkan apa? Pandangan. Jadi kalau ada lewat misalkan akhwat, ya, hendaknya bagi kita untuk menundukkan pandangan. Ojo malah dipelototi. Ya. Walaupun yang udah cadaran loh ya. Ya. Biasanya malah kepo biasanya. Malah penasaran ya. Kalau yang cadaran. Ya. Karena kalau yang terbuka itu ketok ini. Kalau yang cadaran itu biasanya malah bikin penasaran. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk menundukkan pandangan. Orang yang menundukkan pandangan dia akan mendapatkan ya cahaya di dalam hatinya, ketenangan, ya, kemudian kesucian. Nah, berbeda dengan orang yang suka ya melototi orang, ya. Terutama nih biasanya, biasanya kadang ibu-ibu kalau naik sepeda motor sering kali apa? Tersingkap. Seringkali tersingkap. Kenapa? Angin dan sebagainya seringkali tersingkap. Maka hendaknya bagi kita untuk menundukkan pandangan. Jangan malah dilihatin terus. Apa mana malah digudoi, disuiti. Sweet ya. Nah, malah bikin nggak nyaman, ya. Atau pakai modus assalamualaikum ukhti. Nah, insyaallah. Buaya ya. Buaya darat ya. Nah,
Baik, ini yang pertama, waqufal adza. Yang kedua adalah waqaful adza, tidak menyakiti. Tidak menyakiti, tidak ganggu orang, baik dengan tadi goda, omongan, atau dengan perbuatan, ya begal misalkan, ya ngerampok, ya, atau yang lainnya. Ini nggak boleh menyakiti orang lain, ini tidak diperkenankan. Kemudian juga hak yang lain, waraddus salam, jawab salam. Kenapa jawab salam? Karena hukum asalnya kalau orang lewat itu berarti dialah yang mengucapkan salam, ya. Tapi kalau misalkan yang berkendaraan itu tidak mengucapkan salam, boleh nggak kita yang salam? Boleh, ya, boleh juga. Baik, wa amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Di antara hak juga yaitu kita memerintahkan yang baik dan mengingkari kemungkaran, ya. Nah, misalkan dia tanya masjid misalkan, atau tanya alamat, bantulah dia. Ojo malah disasarno. Ini mana Masjid Al Amin? Oh, ini muter salah. Ya. Akhirnya malah nggak ngaji misalkan. Nah, ini dosa malah. Dosa. Baik, yang terakhir al-ashir. Adab yang ke-10, adabul libas, adab berpakaian. Pakaian ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam surat An-Nahl menyebutkan salah satu nikmat adalah nikmat pakaian. Surat An-Nahl itu nama lainnya adalah surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat. Salah satu yang disebutkan oleh Allah adalah nikmat pakaian. Kenapa pakaian itu nikmat? Karena pakaian itu memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah ya, untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat. Menutup aib. Makanya kalau kita punya aib, kalau pakai baju kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang kedua, untuk menutupi atau melindungi kita dari panas atau dari dingin. Yang ketiga, untuk keindahan. Untuk keindahan. Makanya orang kalau berpakaian, apalagi pakaiannya bagus, itu apa? Ya, indah. Inna waha jamilun yuhibbul jamal. Apalagi kalau bajunya baju baru misalkan. Sehingga banyak nipu juga. Oh, bajunya bagus. Ya, tiba yang pakai baju nggak sebagus pakaiannya. Nah, ya. Baik. Bagaimana kita beradab dalam berpakaian? Ilbasil jamila minas siyab. Pakailah pakaian yang bagus. Karena Allah mencintai keindahan. Inna waha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Ya, nggak mesti baru, yang penting rapi, bersih. Ya, ini anjuran karena Islam itu mencintai kebersihan. Kebersihan itu ada 2, kebersihan batin dan kebersihan zahir. Kebersihan batin, kita bersihkan hati kita dari noda-noda dengki, sombong, ya, hasad, ya, kemudian pelit dan sebagainya. Yang kedua, bersihkan zahir kita, pakaian kita, badan kita, lingkungan kita. Jadi Islam mencintai kebersihan, mencintai keindahan. Jangan sampai kita cuma memperhatikan kebersihan zahir tapi tidak memperhatikan kebersihan batin. Sebagaimana jangan cuma memperhatikan kebersihan batin tapi nggak memperhatikan kebersihan zahir. Oh, yang penting hatiku api, ya. Ternyata gak mandi sak minggu. Nah, misalkan itu juga keliru, ya, nggak benar. Orang harus apa? Memperhatikan 2 kebersihan. Taib. Wa afdhaluha al-abyad. Dan pakaian yang paling bagus adalah warna putih. Ini pakaian untuk laki-laki, ya. Nabi bersabda, ilbasu min siyabikumul bayad wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah baju kalian yang berwarna putih dan kafankanlah mayit kalian dengan warna putih. Karena putih itu lambang
kesucian. Makanya dalam doa istiftah apa? Wa nakkini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Bersihkan aku ya Allah dari dosa-dosa sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Karena kalau pakai baju putih itu biasanya nggak tahan lama. Kalau ada kotoran langsung kelihatan. Ya. Coba kalau bajunya hitam. Sak minggu gak ganti gak ketok. Ya kan? Nah. Wala yujawiz ka'baika sufla. Dan janganlah menutupi mata kakimu. Jadi janganlah celana kita atau jubah kita, sarung kita menutupi mata kaki. Ini yang disebut dengan apa? Isbal. Nabi bersabda, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Apa yang menutupi mata kaki maka itu di neraka. Ya, baik dengan niat sombong maupun tidak sombong. Wabda biyaminika lubsa wa bishimalika khal'a. Dahulukan ketika memakai, pakai dari yang kanan terlebih dahulu, dan ketika melepas dari yang kiri. Karena Rasulullah SAW mencintai mendahulukan yang kanan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Ini ada pada berpakaian, ya, karena pakaian itu adalah nikmat. Demikian juga hal yang paling penting juga dalam berpakaian adalah tidak boleh, ya, tasabbuh dengan orang-orang kafir. Karena Nabi bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Jadi pakaian-pakaian yang merupakan ciri khas orang kafir tidak boleh bagi kita memakainya. Demikian juga tidak boleh bagi kita memakai pakaian yang merupakan ciri khas lawan jenis. Yang merupakan ciri khas lawan jenis. Misalkan laki-laki nggak boleh pakai pakaian yang merupakan ciri khasnya perempuan. Kau oleh kudungan, pemaning dasteran, ya, biasanya ono lomba-lomba pakai dasteran, ya, atau cadaran, nah, nggak boleh. Ya, makanya akhwat, ummahat kalau pas lagi kajian gini dibuka cadarnya, Satu, biar saling mengenal. Yang kedua, siapa tahu ada yang penyusup. Ya, siapa tahu ada penyusup. Ya, cadaran nggak tahu nih brewok. Ya, repot enggak ya? Ya, dulu kan pernah ada itu kasus ya. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau itu pakaian yang ciri khasnya perempuan nggak boleh laki-laki pakai. Demikian juga kalau itu pakaian yang ciri khasnya laki-laki nggak boleh bagi perempuan pakai. Seperti misalkan kalau itu ciri khasnya laki-laki, misalkan celana jeans, kaosnya laki-laki misalkan. Atau kalau sepeda motor ninja misalkan. Itu ciri khasnya laki-laki. Ya, maka perempuan nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya. Saya heran pernah ada akhwat cadaran pakai ninja. Ninja naik ninja gitu. Ya. Nggak tahu ini cadaran beneran apa enggak ini. Ya, akhwat beneran apa enggak. Ya, nggak boleh. Karena itu ciri khasnya apa? Laki-laki. Kecuali kalau itu bukan ciri khas, maka boleh. Misalkan sandal jepit. Sandal jepit itu ciri khasnya laki atau perempuan? Enggak ciri khasnya laki, enggak ciri khasnya perempuan. Jadi kalau laki pakai sandal jepit silahkan, perempuan pakai sandal jepit silahkan, karena itu bukan ciri khas, nggak apa-apa. Sepeda motor matic, ciri khas laki-laki apa perempuan? Masuk perempuan. Berarti ya banyak laki-laki juga pakai matic. Tidak, itu bukan ciri khas ya, bukan ciri khas. Demikian juga sandal tadi bukan. Kecuali kalau sandal yang misalkan haknya tinggi, yang memang itu didesain untuk perempuan, nah itu nggak boleh sampean pakai itu. Ya, sandal jinjit gitu, nggak boleh. Karena itu didesain untuk perempuan. Ya.
maka tidak boleh bagi laki-laki untuk memakainya. Nah, ini penting karena sekarang banyak laki-laki bencong malah, ya, pakai pakaian-pakaian perempuan, ya. Sebagaimana perempuan sekarang banyak yang bergaya laki-laki, sudah pakai celana jeans, ya, pakai kaos, rambutnya cekak, pakai sepeda motor ninja. Itu kalau dari belakang disangkanya laki-laki. Ya, ini banyak kasus seperti ini. Ya, Allah itu sudah membedakan laki-laki dengan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, fitrahnya laki, fitrahnya perempuan, maka hendaknya bagi kita untuk terima dengan apa yang telah Allah rizkikan kepada kita. Jangan sampai kemudian orang menggugat, nggak terima dengan pemberian Allah. Apalagi sampai operasi. Ada sebagian orang sampai operasi ganti apa? Kelamin. Nah, ini berarti dia tidak terima dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh, ini ada. Ini hadiah ya? Untuk yang bisa jawab. Ya, yang bisa jawab. Ini apa ini? Apa cepet ya segini. Taib. Pertanyaan pertama. Sebutkan kiat-kiat untuk memperbaiki akhlak. Siapa yang bisa? Tanpa lihat buku. Ada yang bisa? Ayo Pak. Ayo. Meningkatkan iman. Yang kedua, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melatih diri, bersungguh-sungguh, membiasakan. Ya, terus. Ya, 4, 5, kurang satu lagi. Berteman dengan orang-orang soleh. Kalau ngelirik titik lah. Taib. Yang kedua, apa keutamaan menyebarkan salam? Ayo. Nggak ada yang bisa? Ya. Fadal. Ngelirik, kok ngelirik moco itu. Ya, menggugurkan dosa. Terus saling mencintai. Nah, salah satu amalan atau kesuruhan. nah, terus Salah satu dari nama orang muslim. ya, yes, Kak Bobois. Baik. Pertanyaan ketiga. Akhwat kejauhan di atas. Ya. Nanti ini kan kalau suaminya dapat kan bisa dibaca bersama. Ya enggak? Kalau sudah nikah, kalau enggak nikah ya calonnya. Nah, iso dikekno nggo hadiah. Mahar. Baik. Sebutkan adab-adab. Sebutkan hak-hak jalan. Hak-hak jalan. Ayo. Menundukkan pandangan. Menjawab salam. Tidak apa? Tidak apa? Bukan hak itu. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Tidak apa? Kurang titiknya sebentar. Tidak mengganggu orang, ya kan? Tidak menyakiti. Nah,
Maksudnya itu mungkin. Baik. Ya. Baik, satu lagi. Satu lagi. Apa ya? Ketika kita berbicara, kata para ulama, hendaknya memikirkan 4 hal. Apa itu? Sebelum kita berbicara, hendaknya memikirkan 4 hal. Ya. Hah? Niat. Perhatikan niatnya. Terus dampak, itu dampak nomor 4 itu. Ya wes, gak apa-apa. Terus dapat 2. Ya wes, 1 wes. Ya. Siapa yang bisa melanjutkan? 2 lagi. Ya. Ya. Nadanya ya. Cari yang nada yang lembut, gitu ya. Kemudian ya, baik dan buruknya, isinya. Berarti perhatikan isinya, ucapan-ucapan yang baik, jangan mengucapkan ucapan yang kotor. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.